Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nada Kumiko Firmansyah dari Sekolah Alam Al-Iza ingin mewawancarai Ibu Istiqomayati sebagai pemilik perusahaan Kumiko Syar'i. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Maaf ini mungkin agak mengganggu, tapi saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh silakan. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan, bisa diceritakan awal usaha bisnis Kumiko Syar'i ini gimana gitu awalnya, boleh ya diceritakan? Boleh ya. Saya coba menceritakan dulu kelas balik ya. Jadi sebenarnya saya dengan suami itu sudah punya usaha sendiri. Sudah punya usaha, Kak. Usahanya itu pelatihan. Jadi ada workshop pelatihan, ngasih pelatihan gitu ya. Nah, pada tahun 2020 awal itu kan ada pandemi ya. Kalau pandemi itu kan nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi waktu itu kliennya suami saya itu pada meng-cancel pelatihan gitu. Jadi otomatis 3-4 bulan itu kira-kira tuh hampir nggak ada pelatihan sama sekali karena memang dilarang gitu kan. Nah, akhirnya saya mikirnya gini, awalnya itu nggak niatan gede gini. Jadi awalnya itu cuman biar aku bisa bantu suamiku minimal bisa untuk belanja, minimal bisa untuk jajan gitu kan ya. Biar uang perusahaan biar buat gaji para pegawai gitu. Dapur saya biar saya ada pemasukan sendiri gitu. Jadi saya waktu itu jual makanan dan juga jual herbal. Jadi waktu itu kan sangat diminati ya, herbal itu ya, akar-akaran dan lain sebagainya. Bahkan saya juga produksi kue, Kak. Oh iya, produksi kue kelapa tart. Nah, suatu saat akhirnya waktu bikin gula kelapa itu saya kecapean akhirnya ngedrop gitu. Kemudian beberapa herbal yang saya jual itu akhirnya expired. Kalau misalnya nggak laku kan expired ya, sudah nggak bisa dijual. Nah, akhirnya di situ saya mulai stop. Waduh, ternyata saya nggak ini nih jualan yang ada masa-masa expirednya nggak bisa gitu. Nah, kemudian itu saya jalani 9 bulanan itu, Kak. Lama ya? Cukup lama. Kemudian di akhir tahun 2020 saya sama suami alhamdulillah berkesempatan pergi ke Turki bersama Ustadz Felix. Ya, Ustadz Felix itu kan punya istri ya. Jadi istrinya itu punya usaha brand ya, busana muslim hijab Alila. Nah, disitulah saya mendapatkan banyak sharing dari Ummu Alila, dan ternyata juga ada lagi pengusaha garment yang lain, fashion yang lain, ada Mbak Dena Haura dan beberapa selebgram seperti Mas Mario, Hawario, yang mereka itu talent untuk baju, model-model baju gitulah. Nah, dari situ akhirnya punya ide, oh kayaknya aku bisa deh, aku kayaknya jualan baju gitu. Baju kan nggak ada expirednya, jadi bisa aku stok. Kalau misalnya nggak laku bisa aku stok, bahkan dijual 2 tahun lagi pun itu masih oke saja. Nah, disitulah kemudian muncul ide untuk itu. Itu ide awalnya gitu. Lalu sejak tahun berapa mulai usaha ini dan kapan mulai berkembang menjadi lebih besar? Jadi setelah pulang dari Turki itu kan awal tahun 2021. Nah, di situ saya mulai tuh jadi resellernya hijab Alila, resellernya beberapa brand ya, Grenism, Yasmira. Saya cari distributor yang gede-gede supaya bisa dapat diskon yang banyak gitu. Jadi dari situlah kan ada profit gitu ya, ada keuntungan. Akhirnya keuntungan itu saya belikan baju untuk jadi stok terus seperti itu. Nggak saya ambil, ternyata saya bikin untuk stok. Akhirnya lama-lama baju itu kan banyak. Kemudian akhirnya suami mikirnya gini, kita kan punya rumah umat tuh gitu ya. Jadi kita punya rumah umat. Jadi keuntungannya perusahaannya suami itu sebagian itu disumbangkan ya untuk rumah umat, untuk kegiatan sosial, untuk beasiswa, juga untuk operasional, kan ada pegawainya itu di rumah umat. Nah, gimana kalau Kumiko Syar'i ini keuntungannya nanti kalau udah gede ya buat rumah umat gitu. Oh iya ya, enak ya, seperti kayak lembaga-lembaga zakat itu kan kadang punya usaha ya di bawahnya ya, sehingga operasionalnya, gaji-gaji pegawainya itu dari situ. Jadi nggak selamanya donasi terus, jadi juga punya penghasilan sendiri. Nah, dari itulah akhirnya
Akhirnya suami saya mendukung saya. Ketika stok sudah mulai banyak, ya akhirnya ngambil pegawai 1, 2 gitu. Kemudian ada dana, alhamdulillah diberikan ini tempat usaha ini, butik ini gitu. Kenapa memilih usaha di bidang ini? Ya itu sudah saya ceritakan tadi ya Kak ya. Jadi saya nggak bisa mungkin belum bisa berjualan yang ada masa expirednya. Selama ini kan saya sama suami itu di bidang jasa perusahaannya. Nah karena sekarang ini saya nyoba di barang, akhirnya barang apa sih yang itu nggak ada expirednya, bisa jalan jangka waktu lama. Dan ini Kak, saya inginnya itu untuk dakwah. Iya, jadi banyak ya di sekitar kita masih banyak orang yang masih belum paham apa sih pakaian yang sah itu yang seperti apa. Apakah cukup hanya pakai kerudung? Nah kayak gitu-gitu. Jadi saya pinginnya butik ini selain juga bisa jadi sarana atau wasilah lapangan pekerjaan ya untuk para pegawai, kemudian nanti profitnya untuk rumah umat ya kan, dan kemudian ingin dakwah sih sebenarnya, ingin mendakwakan pakaian syar'i ke tengah masyarakat. Apa saja sikap-sikap yang harus dipegang, misal kalau kita sedang membangun usaha supaya usahanya itu berhasil gitu, sukses? Banyak sekali ya Kak ya. Cuman kalau saya sama suami itu berprinsip begini, janganlah memegang dunia itu jangan diletakkan di hati, tapi taruhlah hanya di tangan. Jadi kita itu sama Allah diberi banyak nikmat nih ya, tangan lengkap, kemampuan untuk bicara ya kan, dan lain sebagainya, fisik yang kuat juga. Pakai itu sekuat-kuatnya ya, sebesar-besarnya itu untuk ikhtiar. Jadi udah usaha jual-jual aja gitu, tapi jangan pernah menyalahi syariat, itu aja sih sebenarnya. Jangan beli pakai kredit yang riba misalnya kayak gitu ya. Jangan jual misalnya baju yang modelnya nggak nutup aurat, misalnya kita jual daster ada ya, tapi jangan kita pakai model yang modelnya pakai daster, nanti kan tangannya kelihatan kayak gitu-gitu. Jadi intinya sikap apa ya, sikapnya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah aja gitu. Itu aja sikap. Terus paling ya kalau dari sisi entrepreneur, pengusaha, paling ya pastinya itu mental ya, mental tuh harus kuat, karena namanya usaha itu nggak ada yang mulus gini, yang nggak ada gitu. Jadi mesti ada naik turun gitu. Jadi pas jatuh kita harus bangun lagi, jatuh 7 kali bangun 8 kali, 100 kali jatuh bangun 101 kali lagi gitu kan. Itu sih. Bagaimana cara supaya dapat konsumen atau pembeli dari jasa kita? Terus promosinya itu gimana? Tekniknya itu supaya orang-orang itu percaya sama produk yang kita jual gitu. Bagaimana caranya ya? Yang pertama itu pasti kita harus branding Kak. Ya, jadi kita harus branding, memperkenalkan, istilahnya kan gitu ya, supaya orang tahu kan, mau nggak mau kita harus perkenalkan, saya jualan ini loh gitu ya. Jadi saya menggunakan sosial media itu pasti, karena zaman sekarang ini kalau kita mau iklan bisa-bisa aja sih, cuman kan saya pinginnya usaha itu jangan dimulai dari mulai dari yang kamu bisa. Kalau misalnya bisa kita tanpa modal uang, kenapa tidak gitu kan. Nah, saya kan punya Facebook tuh, punya Instagram ya, bahkan juga punya akun di Shopee. Nah itu saya gunakan Kak untuk ikhtiar itu. Jadi saya promosinya pakai sosial media, pakai WA gitu. Kemudian dari mulut ke mulut kan akhirnya, oh teman saya kajian misalnya tahu, oh ini produknya ternyata bagus loh gitu. Lama kelamaan banyak yang percaya, apalagi ada stoknya di rumah waktu itu kan di awal-awal. Kalau sekarang kan sudah insya Allah lebih terpercaya lagi, karena ada butiknya, ada pegawainya, stoknya banyak, kualitasnya juga bagus, bisa dilihat langsung gitu ya. Dan satu lagi Kak, supaya orang itu bisa belanja banyak ya, itu bisa kita kasih bonus-bonus. Misalnya kalau misalnya belanjanya di atas 1 juta misalnya, kita kasih bonus A, B, C, D gitu kan, atau mungkin diskon gitu ya. Jadi permainan diskon, promo gitu, sale gitu juga kita pakai. Dan yang paling banyak menopang itu adalah tim mitra Kak.
Jadi kita tuh rekrut ya, jadi kita bareng-bareng nih. Keuntungan saya misalnya saya jual itu saya dapat keuntungan 60% misalnya ya. Terus saya bagi-bagi tuh misalnya sama agen, sama reseller tuh, jadi saya rekrut. Ini kan juga jadi lapangan pekerjaan Kak buat mereka gitu. Mereka tinggal posting-posting aja gitu kan, kalau ngorder kita tuh yang bantuin, oh ini barangnya gitu. Jadi berbagi profit ke tim reseller, tim agen itu sangat penting sekali. Harus dibikin bahkan programnya ya yang bagus. Jadi kalau mau jadi agen tuh syaratnya kayak gimana, kalau mau jadi reseller kayak gimana gitu. Ada reward-rewardnya biar mereka semakin terpacu untuk jualan ini, dan kita kasih juga ilmu tentang pakaian syariah gitu-gitu. Biar mereka jual juga lebih pede lagi. Itu sih Kak. Cara ngatur pegawai yang bekerja sama kita sampai supaya bisa memajukan usaha yang sedang kita kerjakan itu gimana? Iya, memang ngurusin orang itu Kak susah gampang Kak. Jadi hampir sama ya dengan di perusahaan yang digagas suami saya ya. Jadi memang ngurusin pegawai itu kadang-kadang pegawai itu kan punya yang namanya otak dan punya yang namanya hati tuh Kak. Beda sama mesin ya. Kalau rewel dikit dia dikasih aja oli gitu kan jalan. Tapi kalau manusia nggak bisa gitu Kak. Jadi sebagai seorang owner kita harus pandai-pandai melihat pegawai kita itu minimal sekilas ya. Ini tipenya dia anaknya seperti ini. Kalau dikerasin dia nggak bisa misalnya gitu ya. Ada juga yang dikasih tantangan gitu-gitu ya. Jadi harus kita lihat tuh potensi-potensi yang ada di pegawai kita. Terus selain itu juga yang paling penting adalah kita bikin aturan yang kita diskusikan sama mereka, yang disetujui mereka dan seadil-adilnya kita laksanakan. Misalnya tuh jam masuk misalnya, kalau telat gimana? Harus ada konsekuensi dong, nggak bisa kita biarin. Nanti jadi kasak kusuk nanti dari sama teman-temannya. Terus penggajian juga kita sesuaikan sama beban pekerjaannya. Gitu Kak. Terus misalnya kalau kita ngasih target tuh ya, kalau misalnya kamu bisa bikin nih misalnya Instagram ini 10.000 followernya, maka harus diberi reward, maka saya harus memenuhi tanggung jawab itu, janji dipenuhi. Dan satu lagi nih Kak ya, jadi selain kita itu bikin manajemen pegawai yang baik, biasanya ini penyakitnya para pemilik usaha yang awal-awal. Dia sukanya misalnya, wah aku ini bos nih, aku nggak mau ngelakuin yang gitu-gitu, udah aku tinggal tunjuk-tunjuk aja nih kerjakan tanpa dia mau ngerjakan gitu. Jadi misalnya saya ada aturan gitu ya, setiap pegawai datang ke toilet gitu membersihkan gitu, maka saya sewaktu-waktu kalau saya misalnya lagi meninjau toko atau di tempat usaha yang satunya yang sama suami itu, kalau misalnya ada toilet itu kotor atau apa, saya sikat sendiri juga. Makanya saya nggak menolak untuk melakukan itu, bahkan nyapu pun ya juga saya lakukan gitu Kak. Itu sih, jadi kita kasih contoh Kak, kita kasih contoh ke pegawai kita. Misalnya kita nyuruh mereka harus bisa live di Shopee misalnya gitu ya, maka saya pun juga kasih contoh. Nih saya bisa nih live di Shopee, saya kasih contoh juga. Melipet baju, nyetrika baju misalnya, kan ini jualan baju ya, saya juga ada kasih contoh. Jadi gitu, seorang pemimpin itu, seorang owner itu harus mau melakukan dan harus bisa melakukan semua. Bahkan kasir harus tahu, bikin database juga harus tahu gitu, baru kemudian bisa diwakilkan gitu. Jadi owner itu juga harus punya skill juga gitu. Jangan mentang-mentang owner yang bisa gaji, yang punya modal, kemudian tinggal suruh-suruh doang gitu. Itu sih yang jangan sampai dilakukan oleh pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang masih pemula gitu. Itu Kak. Selanjutnya perusahaan ini tuh mau dikembangkan sejauh apa gitu? Mau jadi sebesar apa perusahaan ini? Kalau ini bicara tentang impian ini ya. Jadi kalau impian itu saya tuh punya impian yang besar sekali Kak. Jadi untuk yang waktu dekat ini, rencana nanti itu harapan saya sih nanti di lantai 2 ini, kan lantai 2 masih kosong. Lantai 2 itu nanti bisa untuk jualan baju anak. Jadi khusus. Jadi nanti di sini khusus untuk yang dewasa. Nanti yang baju anak-anak termasuk mungkin perintilannya ya, misalnya mungkin ada pampers atau apa, mungkin bisa di atas. Udah kayak paket gitu loh Kak. Itu kalau dari sisi gedung itu seperti itu. Kemudian kalau nanti misalnya dikasih izin sama Allah bisa mengembangkan lagi, pengennya punya cabang nih Kak, pasti pengennya punya cabang gitu ya. Terus resellernya, agennya itu ada di tiap-tiap kota di seluruh Indonesia. Wow, itu kan pasti mantep banget Kak itu Kak. Terus bisa
Yang pasti bisa punya pegawai lebih banyak lagi, bisa jadi manfaat yang lebih banyak lagi gitu ya. Ini itu sih Kak, pengennya. Waktu memulai usaha ini, modal apa sih yang paling penting? Apa ada investor atau ada yang memberikan dana bantuan gitu? Jadi ini waktu saya mengawali jualan baju itu polanya hampir sama dengan waktu saya sama suami mengawali usaha yang satunya, yang usaha pelatihan itu ya, di kreasi presentasi. Jadi kita dari awal itu sudah sepakat kalau memulai usaha itu mulailah dengan apa yang kamu miliki, jangan sampai utang, apalagi utang riba nunu ya itu haram ya. Jadi jangankan riba, utang biasa saja jangan gitu ya, karena nanti jadi bisa gali lubang tutup lubang nanti gitu ya Kak ya. Jadi selain kalau misalnya kita nggak punya dana, no problem gitu, asalkan kita punya satu yang paling ini, tekad yang kuat, keinginan yang sangat kuat, azam yang kuat, kemudian istiqomah gitu ya, terus tahan banting Kak. Karena nggak ada satupun usaha ya yang itu tiba-tiba yang jadi gitu ya, kecuali dia anak konglomerat, tinggal bikin bikin aja kafe gitu ya. Tapi kalau bagi saya misalnya, kalau mau memulai usaha apapun, mesti saya dari bawah dulu. Jadi saya dulu kan jadi reseller dulu Kak, tanpa modal. Jadi ada yang sudah punya produk, ada fotonya, ada ini, saya tinggal share doang, nge-share. Kan nggak pakai duit, sudah punya sosmed kan gitu. Jadi nggak pakai duit. Oh kalau ada yang beli, oke, baru orangnya transfer ya ke saya, terus baru saya transfer ke produsennya, kemudian baru dikirim kan gitu. Jadi saya nggak pakai modal duit awalnya gitu. Baru kemudian setelah sejalan 2 tahun online, kemudian suami baru kemudian pakai mendukung saya. Gimana kamu tak buatkan toko ta? Ini produknya sudah banyak nih, menuhin rumah gitu kan, bajunya sudah banyak banget, ini rumah jadinya sumpek sempit gitu. Akhirnya barulah diinvestori ini rukonya. Jadi kan 2 tahun itu memang kita berusaha brandingnya itu kan tanpa modal awalnya itu gitu kan. Jadi modal yang paling utama yaitu Kak, nggak gampang drop ya, harus banyak-banyak belajar ya, nebar ini ya, silaturahmi. Karena kita itu kalau misalnya silaturahmi itu kan katanya memperpanjang rezeki, memperpanjang umur gitu ya, beneran. Karena saya silaturahmi kan ke Turki kan, jadi punya ide tuh jualan baju ya kan. Saya silaturahmi juga ke teman-teman yang jualan baju. Oh dapat pelajaran baru. Oh pakai IT Live di Shopee. Oh di Instagram pakai gini, pakai gitu. Oh banyak sekali ilmu yang didapatkan. Jadi jangan malas belajar itu. Itu Kak. Yang terakhir nih, apa nasihat buat para generasi yang sedang berusaha untuk belajar memulai usaha? Nasihatnya itu ya, yang pertama itu miliki motivasi Kak. Kenapa kamu harus jualan? Kenapa kamu harus misalnya misalnya buka tempat kursus, misalnya usaha kursus ya. Waktu itu saya sempat tanya itu ke ownernya Hijab Alilna, istrinya Ustadz Felix, saya tanya awalnya apa sih yang bikin Ummu Alila itu mau jualan baju sampai bisa brandnya segede ini, sampai kerjasama sama artis segala macam gitu kan. Awalnya tahu nggak apa? Beliau bilang awalnya saya itu jualan baju untuk agar saya bisa beli obat buat bapak. Masya Allah, itu kan sebuah awalnya keinginan kecil kan Kak, tapi begitu mulia karena dia ingin berbakti kepada orang tua. Nah sedangkan kalau saya berprinsip waktu jualan ini ya, saya meniatkan Kumiko Syari ini berdagang dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya semua profit dari Kumiko Syari ini kan selain untuk operasional juga untuk rumah tuh Kak. Yang tadi saya bilang tuh untuk kegiatan sosial, beasiswa anak yatim piatu duafa ya kan. Terus kemudian sosial-sosial yang lain, bencana alam dan segala macamnya. Loh, kalau misalnya saya berdagang ini kan keuntungannya kan saya persembahkan untuk ibadah. Ya kan? Sama Allah kan berdagangnya kan. Loh, kalau sama manusia aja kita kalau misalnya mau berusaha apapun, bikin perjanjian apapun kan harus ditepati. Apalagi sama Allah. Berarti kan maksimalnya harus lebih daripada kita kerjasama sama manusia Kak. Ya kan, berdagangnya sama Allah loh ini. Jadi
saya nggak ngambil dari sini gitu kan, ini semuanya untuk di jalan Allah gitu, di jalan dakwah ya kan, itu kan. Jadi pesan saya sih sama anak muda sekarang, ingat nggak ada satupun hal apapun itu yang instan, nggak ada yang instan. Bahkan mie instan pun harus digodok, harus digunting, harus disobek, dicampur, diaduk kan, harus gitu kan. Sama kalau kita mau bikin usaha, jangan pernah ada pikiran cepet-cepet besar gitu ya, pengennya enaknya doang gitu. Pasti ada terjal-terjalnya, entah ditipu misalnya, oh udah belanja nih, udah store duit nih ke produsen baju A misalnya, brand A, ternyata ditipu. Itu saya juga di usaha yang sebelumnya sama-sama berkali-kali ditipu gitu loh, bahkan kadang-kadang sama rekan kerja sendiri kayak gitu-gitu. Jadi memang harus tahan banting banget sih, nggak ada yang instan. Jadi sukses itu nggak ada titik puncaknya kalau menurut saya. Sukses itu adalah proses. Ketika kita proses itu kan seperti ini, naik. Nanti itu bukan naik, bukan begini sukses itu. Karena hampir nggak ada orang yang perjalanan sukses itu begini terus. Nanti gini, terus sebentar. Kita harus bangkit lagi nih. Nanti dapat lagi halangan lagi, turun, naik lagi. Ya ini namanya sukses itu seperti ini, perjalanan, proses. Nggak ada titiknya, nggak tahu kapan. Oke, buat siapapun ya, termasuk buat saya, buat generasi yang akan datang, buat adik-adik temennya Miko mungkin nanti ya, nggak ada sebuah impian besar kalau nggak ada impian-impian yang kecil. Nggak ada langkah yang besar kalau dia nggak ada disusun dari langkah-langkah yang kecil. Sama dengan kesuksesan, nggak mungkin ada kesuksesan besar tanpa awali dengan sukses kecil-kecil. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah merasa berkecil hati kalau kita memulai segala sesuatunya dari hal yang kecil yang mungkin dianggap remeh-temeh. Terus jalani itu istiqomah, yakin suatu saat langkah kecil itu nanti akan bertambah semakin besar di kemudian hari. Itulah. Karena ini udah panjang ngobrolnya, udah lama ngobrolnya. Terima kasih karena udah memperbolehkan saya untuk menyita waktunya. Oke, sama-sama Kak. Saya juga terima kasih karena Kak Kumiko mau ngobrol-ngobrol sama saya. Semoga yang tadi disampaikan meskipun sedikit, semoga ada yang bermanfaat. Amin. Ya Kak ya. Saya izin maaf karena mungkin banyak kesalahan atau kesalahan kata atau ucapan yang tadi saya omongkan sampai sekarang. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya ya Ibu. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.